Halo sob, ketemu lagi sama gue Helmi di Telset TV. Dan di video kali ini gue bakal unboxing dua smartphone baru dari Vivo, Vivo V20 dan Vivo V20 SE. Mau tahu apa aja isi paket penjualan dari kedua smartphone ini? Yuk tonton videonya sampai habis. Cus! Oke, ini dia sob, udah ada dua smartphone baru di depan gua. Ini udah ada Vivo V20 dan sebelahnya udah ada Vivo V20 SE. Bisa kita lihat ya, hampir nggak ada bedanya. Boxnya tuh bener-bener identik banget. Dan kalau menurut gue ini agak oke karena dia nggak polos-polos gitu aja kan. Jadi unboxing yang mana dulu nih enaknya? Mungkin kita unboxing yang varian terendah dulu ya. Ini di V20 SE. Ini varian yang terendah, yang tertingginya ada di V20. Nah ini kita bisa lihat tuh boxnya tuh agak unik ya tuh, gambar-gambarnya tuh bergerak gitu loh, kayak hologram tuh kan, sekilas tuh terlihat kayak hologram. Unik sih kalau menurut gue, boxnya nih cukup catchy. Oke, langsung kita buka aja. Nah ini dia V20 SE dan ada apa saja di dalamnya. Nah, seperti biasa di sini udah ada ya, ini udah ada SIM ejector dan juga buku-buku panduan, kitab-kitab kalau pengen lo baca. Juga udah ada bonus jelly case, bisa lo pakai jadi nggak perlu beli case tambahan lagi. Dan kemudian ada pastinya Vivo V20 SE. Ya, masih dibungkus rapih. Nanti bakal kita bahas detail-detailnya lebih lanjut. Kita bongkar dulu semua apa aja yang ada di dalam box penjualan ini. Kemudian di sini Vivo ngasih kabel data. Ini dia udah pakai USB Type-C ya sob. Jadi nggak perlu takut lagi kebolak-balik nih nyolokinnya ke handphone. Terus di sini, nah ini jarang ditemuin nih di handphone sekarang. Dia kasih headset, bonus headset ya paket penjualannya. Ya kualitasnya nanti kita coba lah ya. Dan ini udah ada pastinya kepala charger, dia udah support 18 watt ya kalau nggak salah nih, fast chargingnya dia 18 watt. Ya lumayan lah. Dan ini juga agak besar ya ukurannya. Oke, itu dia tadi, udah kosong abis ya sob, udah nggak ada lagi di dalamnya. Sekarang kita bahas pastinya smartphone ya, dan ini dia Vivo V20 SE. Nah, ini warnanya oxygen blue. Yang kita dapat warna oxygen blue, bisa kita lihat nih. Dia kameranya nih 3 berjejer di bagian belakang dan nggak begitu menonjol dia. Kan biasanya kalau kameranya banyak dia agak menonjol, tapi ini tuh enggak. Nah ini cukup nyaman di genggaman, cukup pas lah. Oke, gua coba nyalain dulu ya sob, sambil gua setting dulu. Nah ini dia udah selesai gue setting, dan di sini bisa kita lihat Vivo V20 SE ya. Sama seperti V series generasi sebelumnya, Vivo V20 SE juga masih ngandelin kemampuan kamera depannya. Vivo ngasih kamera depan beresolusi 32 megapiksel. Lumayan gede ya, untuk mungkin selfie bakal juga jadi lebih maksimal. Layarnya berukuran 6,44 inci dan resolusinya udah Full HD+. Dan juga di sini dia ngasih penyimpanan yang cukup besar, yakni 128 GB, dan RAM juga yang nggak kalah gede, dia ngasih 8 GB. Menariknya lagi, ini udah ada fitur NFC yang banyak dipertanyakan oleh para konsumen. Buat lo yang pengen cari smartphone dengan NFC, nah ini Vivo V20 SE bisa lo pilih. Tinggal aktifin aja, lo bisa cek saldo e-money atau top up saldo e-money dan berbagai hal lainnya yang membutuhkan fitur NFC. Nah ini bagian belakangnya tadi gue bahas, dia pakai finishing matte. Vivo ini nyebutnya AG Matte Glass. Nah jadi ini katanya sih dengan desain ini dia bakal lebih tahan terhadap goresan, tapi juga tidak meninggalkan jejak-jejak sidik jari pengguna di bagian belakangnya. Ya so far sih emang desainnya oke banget. Kalau menurut gue cakep lah, cukup kelihatan elegan. Dan yang gue suka tadi itu jejak-jejak sidik jari tuh nggak bakal ketinggalan. Jadi handphone tuh kelihatannya nggak dekil gitu loh. Dan juga lu nggak perlu capek-capek sering-sering buat ngelap-ngelap bagian belakang handphonenya itu. Dan sekarang kita geser ke saudaranya, yaitu Vivo V20. Oke, kita langsung bongkar
seperti apa isi paket penjualan dari Vivo V20. Ini merupakan varian tertinggi saat ini yang ditawarkan sama Vivo untuk V20 series. Di sini kita dapat warna Midnight Jazz, dan warna Midnight Jazz-nya ini bakal oke banget sih. Kalau buat lo yang belum pernah lihat, kita buka dulu apa aja paket penjualannya, apakah mungkin sama atau beda. Di sini dia kasih, ya betul, SIM ejector dan juga buku panduan serta jelly case. Kayaknya bakal nggak jauh beda sih si paket penjualannya. Terus ada ini pastinya dong, ada Vivo V20 yang warna Midnight Jazz. Nah tuh kelihatan kan desainnya beda. Oke, kita pinggirin dulu. Dan di sini dapat lagi-lagi kabel data USB Type-C, sudah Type-C ya. Dan bonus headset. Ya lumayan lah, untuk paket penjualannya cukup lengkap sih. Terus ini juga udah ada kepala charger yang outputnya pun juga sama dengan varian yang sebelumnya atau varian yang V20 SE tadi. Nah itu dia tadi semua isi paket penjualan dari Vivo V20. Sekarang kita lihat seperti apa smartphone-nya. Wah, karena apa gue bilang, warna Midnight Jazz ini emang keren banget sih. Dia tuh nggak dope ataupun yang nggak finishing metal gitu. Kayak yang gue bilang tadi, dia pakai finishing matte, tapi tuh kelihatannya gimana ya, agak terlihat elegan gitu loh. Beda sama warna-warna smartphone yang ada saat ini. Nah udah gitu dia kan nih nggak meninggalkan jejak sidik jari, dan katanya sih emang nggak mudah lecet. Cuman kan gue nggak nyoba juga buat ngelecetin handphone ini sekarang. Overall gue cukup suka sih sama warna Midnight Jazz ini. Apalagi buat cowok-cowok nih, ini kelihatan maskulin banget sih. Nah bedanya di sini, kalau Vivo V20 SE tadi punya setup kamera belakang yang memanjang, di sini Vivo V20 pakai setup kamera kotak ya, nggak kotak juga sih, agak persegi panjang tapi yang nggak terlalu panjang-panjang juga. Nah di situ bedanya, di situ dari segi tampilan, dan dia juga nggak nonjol-nonjol banget ya, walaupun emang nonjol sih sedikit frame kameranya, tapi nggak menonjol-menonjol banget. Dan juga ini pinggirannya udah curve, jadi di tangan juga nyaman, di genggaman nyaman, terasa pas. Dan sama di sini dia juga masih ngandelin kemampuan kamera depannya. Bedanya sama V20 SE, kalau Vivo V20 ini udah punya kamera depan 44 megapiksel eye autofocus. Dari namanya aja kayaknya udah keren nih. Jadi ada fitur autofocus yang bikin pengguna nih bisa ngambil foto selfie dari jarak dekat sekalipun nih. Mulai dari 15 cm lo udah bisa ngambil foto-foto selfie. Keren banget kan. Layar tuh sama, punya ukuran 6,44 inci, udah gitu resolusinya Full HD+, dan juga didukung fitur HDR10. Ini jadi sama, kedua handphone ini, Vivo V20 sama Vivo V20 SE itu nggak jauh beda dari segi spesifikasi. Bahkan kalau dibandingin kita bisa lihat ukurannya sama, desainnya pun hampir sama kalau dilihat dari depan. Ya tadi gue bilang, kalau dari segi tampilan mungkin yang membedakan itu bagian belakangnya, setup kamera belakang yang tadi. Tuh ya kan, kita bisa lihat ukurannya tuh sama, identik banget. Nah itu bedanya tadi, resolusi kamera depannya. Vivo V20 SE punya besaran megapiksel yang lebih baik daripada punya Vivo V20 SE. Sedangkan di kamera belakang ini lagi-lagi juga sama. Dia pakai 3 kamera, sama-sama kamera utama 64 megapiksel, terus ada kamera wide 8 megapiksel, dan terakhir ada kamera mono 2 megapiksel. Ya di atas kertas sih kurang lebih sama, cuman nggak tahu nanti hasilnya jepretannya apakah akan ada yang beda atau gimana. Ya harusnya sih karena V20 ini yang lebih mahal, harusnya sih dia punya kualitas yang lebih bagus ya. Selain perbedaan dari kamera depannya tadi, perbedaan juga ada di chipset yang digunakan. Kalau di Vivo V20 SE dia pakai chipset Snapdragon 665, sementara kalau di Vivo V20 ini punya chipset yang sedikit lebih tinggi, yakni Snapdragon 720G. Tuh, bedanya udah mulai kelihatan nih. Walaupun RAM sama internal memorinya tuh sama. Jadi lu tetap dapat RAM 8GB dengan memori internal 128GB. Nah, ya beda-beda tipis lah ya. Mungkin nanti bisa kita kulik lebih jauh nih perbedaan yang signifikan dari keduanya tuh apa ya. Kapasitas baterainya juga beda, itu pun beda sedikit. Vivo V20 punya baterai 4000 mAh, sedangkan Vivo V20 SE
punya kapasitas 4100 mAh. Nah, kedua charger tadi tuh udah bisa ngisi daya smartphone ini dengan output 33 watt. Harusnya nggak bakal lama sih ngisi dayanya, bakal lebih cepet gitu loh. Seharusnya dengan output 33 watt ini ngisi dayanya bakal jadi lebih cepet. Ya nggak terlalu lama lah, minimal ya. Jadi buat lo yang berminat, Vivo V20 SE ini udah mulai dijual secara pre-order sampai tanggal 6 Oktober nanti dengan harga Rp3.999.000 atau sekitar 4 jutaan lah. Sedangkan untuk Vivo V20 ini dijual dengan harga Rp4.999.000. Ya 5 juta kembali lah ya. Dan sama dia juga udah bisa dibeli secara pre-order sampai tanggal 6 Oktober 2020. So, sekian dulu video kali ini. Like kalau suka dan share biar teman-teman lo yang pengen beli Vivo V20 dan juga Vivo V20 SE ini bisa tahu apa aja sih yang ada di dalam boxnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gue Mas Helmi, Caps Dus.